Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak sekalian. Sudah 1 bulan tahun baru berlalu. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan penuh harapan menatap masa depan dengan hidup di dalam kasih. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi dari GKJ Condong Catur, edisi Rabu 2 Februari 2022. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang selalu menyertai kami. Saat ini kami akan merenungkan sebagian firman-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan melakukannya di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak sekalian, renungan pagi ini diambilkan dari kitab Amsal 3 ayat 27-29 yang akan dibacakan oleh anak kita Lisa, anak sekolah minggu GKJ Condong Catur. Silahkan Dek Lisa dibaca. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 27-29 yang demikian. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Delisa, Tuhan Yesus memberkati. Tema besar renungan bulan Februari, hiduplah di dalam kasih. Dengan subtema hari ini, kasih yang membahagiakan. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak sekalian, kalau kita berbicara tentang kasih, kita membayangkan hidup itu enak, nyaman, tak ada masalah. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Saya ingat peristiwa yang kami alami di tahun 80-an. Ada seorang penjual kompor minyak buatan sendiri. Dia datang ke rumah saya untuk menjualnya dengan harga Rp3.000. Saat itu sebenarnya kami tidak membutuhkan. Berhubung dengan rasa belas kasihan karena bapak penjualnya menceritakan keadaannya untuk beli beras, untuk bayar SPP, dan akhirnya kami membeli dengan keterbatasan kami. Saya juga lega bisa membantu. Si bapak itu juga girang menerima uang 3.000. Tetapi apa yang terjadi pada keesokan harinya? Bapak itu datang lagi. Kebetulan saya tidak ada di rumah. Dia bilang sama yang ada di rumah, kalau kompornya mau diperbaiki, diambil dulu biar nyalanya menjadi bagus dan biru warnanya. Akhirnya kompor itu diberikan kepada bapak. Sore hari saya menerima laporan, ya tenang saja. Oh, bapaknya baik sekali. Dia akan membuat bagus sekalian kompor tersebut. Setelah beberapa hari, bapak dan kompornya itu tidak kembali, alias bapak tersebut menipu kami. Ya, bagaimana perasaan saya? Tentu saja jengkel, kecewa, sudah dibantu kok malah menipu. Padahal keuangan kami juga mepet saat itu. Sekarang pun masih banyak peristiwa-peristiwa semacam itu, mungkin juga beda bentuk dan modelnya. Terus bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak menyikapi hal itu? Mungkin Bapak, Ibu juga pernah mengalami hal semacam itu, ditipu atau dicurangi. Sebagai orang percaya, janganlah kita berhenti berbuat baik. Peristiwa yang saya alami, saya gunakan untuk berhati-hati, untuk waspada, juga untuk belajar ikhlas meskipun kita ditipu. Dan kita doakan semoga
mereka yang suka menipu, suka curang, kembali ke jalan yang benar, sehingga tidak ada korban-korban selanjutnya. Kalau kita ingat perintah Tuhan dalam Amsal 3 ayat 27-29, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Tuhan ingin kita mengungkapkan kasih kita melalui perbuatan kebaikan setiap saat, juga di dalam keterbatasan kita. Jangan berhenti berbuat baik dengan alasan ditipu, dicurangi, dimanfaatkan. Apapun keadaan kita, kebaikan dari kasih yang tulus dan sungguh-sungguh akan membahagiakan bagi si pemberi dan si penerima. Semoga kita dapat mengalami kebahagiaan dalam setiap ungkapan kasih yang tulus kepada sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Mampukan kami untuk berbuat sesuatu yang baik sesuai dengan perintah-Mu dengan penuh ketulusan hati. Meskipun dengan keterbatasan kami, tetapi Engkau akan membantu kami, sehingga kami mampu berbuat sesuatu yang membahagiakan bagi sesama kami yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.